ketetapan adanya sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah wajib bersifat iradat. Dalilnya apa? Secara akal nggak diterima akal atau mustahil jika Allah itu ikrah. Ikrah itu terpaksa. Allah terpaksa menjadikan alam itu mustahil. Tapi kenyataannya Allah wajib menjadikan alam ini sesuai dengan kehendak. Wajib Allah punya iradat, sehingga Allah menjadikan alam semesta ini itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan terpaksa Allah menjadikan. Nah, jadi dalilnya apa? Wujudul alam, wujudul alam itu adanya alam. Adanya alam ini sebagai dalil bukti bahwa Allah itu wajib bersifat iradah. Kenapa demikian? Watarkibu, susunan dalilnya seperti ini. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, lau lam yattasib bil iradah, jika Allah tidak bersifat dengan iradah, berkehendak, lakana karihan, niscaya Allah terpaksa. Berarti Allah terpaksa. Sesuatu yang apabila itu bukan karena keinginan Allah, bukan karena kehendak Allah, berarti ada kehendak yang lain selain Allah yang menghendaki itu. Maka kalau ada kehendak lain bukan kehendak Allah, berarti Allah itu terpaksa. Walau kana karihan. Kalau Allah terpaksa, kenapa? Kalau Allah terpaksa, ai adamul iradah, Allah tidak memiliki sifat iradah, berarti terpaksa. Lam yattasib bil qudrat, niscaya Allah tidaklah disifati dengan sifat qudrat. Kalau Allah tidak iradah, pasti tidak qudrat. Kalau Allah tidak berkehendak, pasti dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena jika ini diciptakan Allah bukan karena keinginan Allah, berarti Allah ada yang maksa, ada kehendak lain selain kehendak Allah yang menghendaki terciptanya alam ini. Kalau ada kehendak lain bukan kehendak Allah, berarti Allah ikrah, terpaksa, atau karihan, terpaksa. Yang terpaksa itu menunjukkan lemah, ya kan? Ada kuasa. Kalau yang terpaksa berarti lemah. Ini dipaksa, berarti ada kekuatan lain, ada kehendak lain yang menghendaki terciptanya ini, bukan kehendak Allah. Lalu kalau ada kehendak lain, berarti bukan kehendak Allah, terpaksa lah Tuhan, hari. Yang terpaksa menunjukkan dia lemah. Kalau dia lemah, berarti lam yattasib bil qudrah, dia tidak bersifat dengan qudrah. Lemah kan lawan daripada qudrah. Qudrah berkuasa, al-ajz lemah. Berarti kalau Allah tidak punya sifat iradah, berarti Allah lemah. Allah lemah berarti tidak bersifat qudrah. Lakin akan tetapi ada mutisofihi biha muhal. Ketiadaan Allah bersifat dengan qudrah itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena laulam yattasib biha, jikalau Allah tidak bersifat dengan qudrah, lakana ajizan, berarti dia bersifat dengan lemah. Kalau Allah tidak bersifat qudrah, berarti dia lemah, karena qudrah lawannya lemah. Wa qawmu ajizan muhal, sementara Allah itu lemah mustahil. Kenapa kalau Allah lemah mustahil? Karena lau ajaza, kalau Allah itu lemah, lama aujada syai'an minal hawadis, niscaya yang lemah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu dari alam semesta ini. Mungkinkah yang lemah bisa mencipta? Mungkin. Kenyataannya alam semesta ini ada nggak? Ada. Kalau alam semesta ini ada, berarti yang menciptakan dia bersifat qudrah. Kalau dia qudrah berarti mustahil dia lemah.
Kalau mustahil lemah pasti dia bersifat iroda. Karena yang lemah nggak mungkin punya iroda. Mungkin. Karena apa yang dikehendakinya tidak terjadi. Kehendak yang lain dari dia itu yang terjadi, berarti kan dia lemah. Kayak kita lemah. Kita lemah apa kuat? Kita kuasa apa lemah? Lemah. Ayo, ibu ngerasa diri ibu kuasa apa lemah? Kenapa? Kenapa kok bisa lemah? Karena apa yang ibu kehendaki nggak semuanya terjadi. Ya, ada nggak yang ibu mau tapi nggak terjadi? Ada ya? Ada apa banyak? Orang banyak kali kehendaknya. Karepnya yang kemana? Ya, nggak semua yang kita karep, opo karep kita mau, kita kehendaki terjadi. Itu menunjukkan kita lemah. Berarti yang terjadi bukan kehendak kita, tapi kehendak yang lain dari diri kita. Siapa itu? Allah. Berarti kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, terjadilah itu. Tapi kalau kehendak kita tak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak terjadi. Itu menunjukkan bahwa kita lemah, kita tidak mampu menjadikan yang kita kehendaki. Nah, kalau Allah seperti kita, ada yang dikehendaki Allah tapi nggak tercipta, berarti Allah lemah. Makanya kalau Allah tidak bersifat iroda, pasti dia lemah, nggak punya kehendak. Kita aja yang punya kehendak, nggak semua yang kita kehendaki terjadi. Apalagi kalau sampai kita nggak punya kehendak, wah, nyatakanlah lemah kita itu. Nah, maka kalau Allah tidak bersifat iroda, berarti Allah terpaksa. Yang terpaksa menunjukkan dia lemah. Yang lemah berarti tidak punya sifat kudrat. Kalau Allah tidak punya sifat kudrat, itu mustahil. Kenapa mustahil? Kalau Allah tidak bersifat kudrat, berarti dia ajis, dia lemah. Kalau Allah lemah, bagaimana mungkin yang lemah bisa menciptakan alam semesta? Sementara alam semesta sudah tercipta. Terciptanya alam semesta itu membuktikan sang penciptanya tidak lemah. Kalau tidak lemah berarti dia berkuasa. Kalau dia berkuasa pasti berkehendak. Jelas ya? Balik-balik tadi. Saking balik-balik penting. Nah, ketiadaan alam semesta wadzalika batilun, itu batal. Batal itu saya nggak diterima akal. Alam semesta tidak ada, itu batil, nggak diterima akal. Kenapa? Limusyahadati wujudiha, karena adanya alam semesta bisa disaksikan oleh kasat mata. Mau motoran dulu waktu langit semuanya ada, awak juga alam ada. Mana mungkin kita ingkari alam semesta yang ada ini? Oke, tokoh. Kalau ada yang bilang alam semesta nggak ada, langit nggak ada, bumi nggak ada, hijau, ya mungkin kan? Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kasat mata itu nggak akan bisa diterima sama akal. Nah, jadi adanya alam itu musyahadah. Apa musyahadah? Disaksikan. Indra kita menyaksikan keberadaan alam semesta ini. Bagaimana kita tolak dia? Nah, makanya kalau alam semesta itu tiada, batil, karena bertentangan dengan kenyataan yang kita saksikan. Maka ketiadaan alam semesta itu batil. Fabatola ma'adda ilahi adamul ijab wa huwa ajis. Maka batallah apa yang membawa kepada batalnya alam semesta ini. Yang membawa kepada alam semesta ini itu tiada, maka dia batil pula.
alam semesta nggak ada batil karena bertentangan dengan kenyataan yang kita saksikan. Maka apa yang membawa kepada batilnya itu ya batil juga. Apa yang membawa kepada ketiadaan alam ini? Yang membawa kepada ketiadaan alam ini adalah adamul ijad wa huwa ajzu, ketiadaan penciptaan, yaitu lemah. Yang membawa alam ini menjadi tiada itu batil karena dia lemah. Allah lemah, itulah yang mengakibatkan alam ini menjadi tiada. Karena yang lemah bagaimana bisa mencipta? Jadi kalau Allah lemah, alam pasti tidak ada. Tidak ada alam, itu bertentangan dengan kenyataan. Karena kenyataan yang kita saksikan alam itu ada. Maka kalau begitu ketiadaan alam itu batil, yang membawa akibat itu juga batil juga. Apa yang membawa kepada ketiadaan alam? Lemahnya Allah. Lemah Allah itu membawa akibat kepada alam ini tidak akan ada. Karena yang lemah bagaimana mungkin bisa mencipta? Kenyataannya apakah benar alam ini tidak ada? Kenyataannya kita saksikan ada. Berarti ketiadaan alam itu batil. Kenapa batil? Karena kenyataan yang kita saksikan alam ada. Kalau alam itu tiada batil, maka yang membawa kepada batilnya itu batil juga. Apa yang membawa kepada ketiadaan alam? Allah bersifat lemah. Allah lemah itu berarti juga batil. Baik. Wa idan tafa minal ajzi, apabila tertolaklah Allah itu lemah, itu ditolak oleh akal kita. Nggak mungkinlah Allah lemah. Yang lemah mana mungkin bisa mencipta? Kenyataannya alam sudah tercipta. Maka Allah lemah, mustahil itu, tertolak itu. Kalau tertolaklah lemah pada diri Allah, intabatil karoha, maka tertolaklah keterpaksaan bagi Allah. Karena keterpaksaan itu membawa kepada kelemahan. Lemah Allah membuat alam tidak tercipta. Alam tidak tercipta mustahil. Wong alam kelihatan kok. Maka dibalik dalilnya, kalau alam semesta itu tidak ada, itu mustahil. Maka yang membawa kepada ketiadaan alam itu pun mustahil. Apa itu? Allah lemah. Allah lemah mustahil, mengakibatkan Allah lemah mustahil, itu juga mustahil. Apa itu? Ketiadaan iradat bagi Allah atau terpaksa Allah itu juga mustahil. Nah, kalau Allah terpaksa mustahil, wasabata nafiduha, maka menjadi ketetapan pada akal lawan daripada karohah terpaksa. Apa itu? Wa huwal iradat, yaitu Allah bersifat iradat. Panjang banget Ustaz, wahai sewajabat lahu ta'ala iradat, maka sekira-kira wajiblah pada akal Allah bersifat iradat, maka mustahil atasnya lawannya. Lawan iradat apa? Karohah, terpaksa. Ya, kalau wajib Allah bersifat iradat, mustahil Allah terpaksa. Itu lawannya. Karena karohah sama iradat itu yang berlawanan antara wajib dan mustahil. Lawan wajib kan mustahil. Nah, jadi kalau wajib Allah bersifat iradat, maka mustahil Allah karohah. Apa karohah? Terpaksa. Please paham kamu? Paham Ustaz, itu nggak bisa ngomong ini. Yang penting untuk ibu selamat, bisa ngomongkannya itu fardu kifayah. Jadi ibu nggak bisa ngomongkan, ya Ustaz kan bisa ngomongkan. Ibu nih aneh orang takut-takut, wes umum bin Ustaz Reyon cuma takut ya semua. Ibu aman, yang capek kan saya. Makanya si pinter pasti capek. Karena nih apa-apa, ayo di keluarga aja bu, si pinter masak, baru loro, tulure, walu, si pinter masak loro aja sudah di kompor. Nah dia ngerti. Ya kan bu? Nah makanya si pinter pasti lebih cantik. Ya kan bu? Ya.
Makanya ngono gak usah pinter-pinter no. Nek gak pinter iso ngeles, aku gak ngerti pewe lah. Aku syarat tak gawi. Ayolah banyu sing ngerti. Nah, kan pasti kan iso ngeles. Nek sing pinter gak iso ngeles. Biar ngeles deh. Kenyataannya mau gak iso, ngomong gak iso ya iso. Ngomong lah nih Ustaz. Nek gak Ustaz iso ngeles. Enggak paham aku. Kalau kayak gini aku susah saru lah wes, saru paling gak letak ini, muni lain paling. Mending nek takoke 5 menit siap, takoke buntutnya akeh lho. Nak kok sampai kejet, wes ora iso turu. Noto iki nek wis melotot apa jenenge? Blendingan apa jenenge? Kacangan. Kancilan. Nah, wis kancilan wis semua nek merene semua deh. Adalah pun nasib Ustaz. Baiklah. Wis rezeki Ustaz. Kadang-kadang pas nang motor Ustaz ini Ustaz harus paham. Nih, kalau saya ada gini buat di motor enggak bijak ngomong. Malim udah siap, udah tampil. Nah, jadi kesimpulannya gini Bu, gampang ngomongnya. Allah wajib bersifat iro. Wajib ini wajib pada akal atau wajib pada syarat? Kalau wajib pada syarat kayak sembahyang wajib gitu loh, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib syar'i. Itu wajibnya kita hamba. Kalau Allah mana mungkin berpahala berdosa Allah. Bisa iya sih. Allah wajib bersifat irodat. Oh nek enggak irodat berdosa Allah. Nek irodat berpahala. Sing pahala Allah. Oh, nah berarti bukan wajib syar'i ya. Wajib akli, wajib pada akal kita nggak nerimo kalau Allah itu tidak bersifat irodat. Akal kita memastikan Allah pasti punya irodat. Apa irodat? Berkehendak. Apa dalilnya? Ya kalau Allah tidak bersifat irodat, alam ini tidak akan ada. Kok ngono? Apa hubungan Allah bersifat irodat dengan alam ini ada? Ya iyalah. Kalau Allah tidak bersifat irodat, ingat tadi Bu, kalau Allah tidak irodat berarti alam tidak akan ada. Kok bisa gitu? Karena kalau Allah tidak bersifat berkehendak berarti Allah terpaksa. Yang terpaksa berarti dia lemah. Kalau dia lemah berarti dia tidak bersifat dengan qudrah. Kalau Allah tidak bersifat qudrah, alam ini yang nggak tercipta. Bagaimana mungkin sang penciptanya lemah bisa menciptakan alam? Maka kalau Allah tidak bersifat kuasa, tidak bersifat qudrah, berarti alam tidak akan tercipta. Kenyataannya alam sudah ada ya? Sudah, itu kasat mata bisa kita susahkan alam ini ada. Nah, kalau alam ini ada menunjukkan sang penciptanya pasti berkuasa. Kalau dia berkuasa berarti dia tidak lemah. Kalau dia tidak lemah berarti dia tidak terpaksa. Kalau dia tidak terpaksa berarti dia berkehendak. Wis maju dimundurke meneh. Itu dalil ini kayak gini loh. Ibu kan belanja. Opoy belanjaan nih kok. Ada nih 9 macam. Oh, apa aja? Ikan sekilo. Sekian. Apa nih? Tahu. Arab gulai yang kita apa maksudnya? Kita kok ngerti? Yang ngerti wah
tahu 2 bungkus. 2 bungkus ya Bu? 2 bungkus. Aki-aki pun ngantek yang tua. Siti mangan pun kok kekurangan 10 bungkus. Terus meneh bla 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 bla. Total tuh jumlahkan sekian. Kalau mau dipastikan lagi Bu, dibalikin meneh. Nek mengisor tambah-tambah, balikin ndur, berarti kurang-kurang. Totalannya sekian, dikurang, jumlahnya nol, dikurangi kabel. Ya iya jumlahnya nol, dikurang, kayak nol. Nah, nek durin nol, ngisore jumlah, nah itu berarti betul itu. Wis. Nah kadang-kadang wong sing dodolan ngono. Buktinya nek dikurangi nol. Nah dalil ini ngono juga. Maju kok dimundurke meneh membuktikan kebenaran. Apa buktinya Allah bersifat iradah? Adanya alam. Kenapa kok alam ini? Adanya alam ini sebagai bukti bahwa Allah punya iradah. Ya iyalah. Karena seandainya Allah tidak bersifat iradah, berarti dia terpaksa. Kalau dia terpaksa, berarti dia lemah. Kalau dia lemah, berarti dia tidak bersifat qudrah. Kalau dia tidak bersifat qudrah, mana mungkin dia bisa menciptakan alam ini? Berarti alam ini nggak ada. Kenyataannya alam ada. Kalau kenyataannya alam ada, berarti yang menciptakan alam pasti bersifat qudrah. Kalau dia bersifat qudrah, pasti dia tidak lemah. Kalau dia tidak lemah, pasti dia tidak terpaksa. Kalau dia tidak terpaksa, berarti dia berkehendak. Kan balik mana kan? Nah, jadi membuktikan Allah bersifat iradah, alam ini ada. Alam ini ada menunjukkan sang penciptanya kuasa. Kalau sang penciptanya kuasa, berarti tidak lemah. Tidak lemah menunjukkan dia tidak terpaksa. Tidak terpaksa berarti dia berkehendak. Makanya dalil Qur'annya kan gini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hati-hati memahami dalil bisa salah. Hanya saja perkaranya Allah. Apabila ia menghendaki sesuatu terjadi, maka ia berkata kepada sesuatu itu jadilah engkau, maka jadilah ia. Kesannya kalau Allah menghendaki sesuatu tercipta, Allah ngomong sih. Misalnya Allah mau menciptakan apa misalnya kita bilanglah pisang. Wahai pisang, kun jadilah kau. Lantas cus pisang itu. Berarti kalau kayak gitu Allah mencipta dengan kata-kata kun gitu. Ayatnya ngomongnya gitu. Apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka ia berkata kepada sesuatu itu, kun jadilah engkau. Hai sesuatu jadilah engkau. Fayakun, maka seketika itu juga dia terjadi. Kesannya apa itu? Allah kalau mau menciptakan sesuatu, Allah ngomong kun baru jadi. Kok kayak pemain sulap ngomong? Kok kayak Pak Tarno ada kata rabin salafi jatiyo kok prak. Pak Tarno kan? Kok kayak pemain sulap Allah terakhir? Nah, gimana itu memahaminya itu? Nah, memahaminya gini. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah, itu. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Andai yang dikehendakinya itu tidak sesuai dengan adat sekalipun. Adatnya Bu, kalau benda dimasukkan ke api
apa yang terjadi? Terbakar. Tapi kalau Allah menghendaki dia hendak terbakar, bisa nggak tidak terbakar? Bisa. Nah, jadi walaupun yang dikehendaki Allah itu tidak sesuai dengan adatnya, bisa tidak terjadi. Nah, artinya kehendak Allah itu yang terjadi. Walaupun adatnya terbakar, tapi kalau Allah menghendaki untuk tidak terbakar, yang berlaku adatnya atau kehendak Allah. Kehendak Allah. Nah, kalau kehendak Allah itu pasti terjadi, itu menunjukkan Allah berkuasa untuk menjadikan apa yang dikehendaki. Itu. Makanya kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, terjadi. Kalau kehendak kita tak sesuai dengan kehendak Allah, yang terjadi kehendak kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Serius Bu? Serius ya? Betul. Aku ngomel, capek aku berdoa, wis capek aku usaha, nyatanya opo nggak jadi juga. Ya nggak jadi wong sing awak karep nggak sesuai dengan karepe Allah. Sebagai seorang hamba wajib, walaupun tak cocok ya, macam mana kita mau nggak cocok nih, wajib ridho. Nek nggak ridho, kena murka Allah. Kalau kita nggak ridho dengan yang dikehendaki Allah yang terjadi atas diri kita, kita dapat murkanya Allah. Paman rodiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukh. Siapa yang ridho ketika kehendak Allah itu terjadi sama dia, maka dia mendapatkan ridhonya Allah. Tapi siapa yang marah ketika kehendak Allah itu terjadi kepada dia, maka dia dapat murkanya Allah. Makanya kita rugi dua kali. Yang mana Pak Ustaz? Yang pertama apa yang kita nggak inginkan itu terjadi. Dan di dunia ini kita sudah makanya aku merepet, keluh kesah. Itu keluh kesah itu Bu menyakitkan ya Bu ya. Betul? Iyalah, mereka dalam hati gak bisa turu kok bisa ini kok. Padahal bisa tak usahake, padahal segala kok iso ini kok. Kok iso begini ya, kok iso begini. Makin ibu kayak gitu, hatinya makin rusuh. Palanya dendor, gak iso turu. Udah, di dunianya menderita enggak? Gak iso nerimo mau ibu, gak ridho mau, itu menderita enggak? Menderita. Dan nang akhirat kena siksa lagi akibat tadi yang enggak ridho. Makanya nek pikir-pikir bodoh lah aku enggak. Wong aku enggak ridho, yo enggak iso berubah juga, yo iso terjadi, yo terjadi. Apa kira-kira kalau kita merepet-merepet moro-moro enggak ridho, terus diulangi sampai sing kosong, muter ulang balik, terus terjadi seperti yang kita mau? Enggak kan? Ya sudah terjadi, ya udah terjadi, enggak akan diputar ulang meneh. Coba tak undur gimana lah, hambaku merepet lain, gitu. Enggak kan? Tetap terjadi kan? Ya udah, enggak berubah jadi ya. Yang ada apa? Sakit hati, pala jengkel, pala pusing, asam urat naik, asam lambung naik, wis kabeh lengkap. Paksa berobat nang rumah sakit, walah ngetek duit meneh. Wis sakit ngetek duit, denyut dasine, walah macam-macam. Mati. Mati nang alam kubur malah kena siksa meneh, enggak sabar, enggak itu. Rugi dunia akhirat ya. Coba kita ridho. Dengan kita ridho atas pilihan Allah, atas kehendak Allah, paling tidak murah-ngurangi beban. Yang tadinya berat dengan ridho itu jadi ringan. Beban itu jadi ringan. Ya iyalah. Wong awak hamba itu mana iso nek karep ya awak nek karep ya Allah taala iku beda ya pasti
sing menang karepe Allah. Nek karepe awak sing menang awak lagi jadi Tuhan, nek ngono awak ngatur Tuhan. Tapi kan enggak, sing jadi Tuhan kan Allah, awak kan Tuhan, awak hamba. Ya pasti di sini terjadi kehendak Allah. Cuman aku yakin di balik semua ini ada hikmah yang nanti bakal akan ditunjukkan Allah sama aku. Kalaupun nggak ditunjukkan di dunia, nanti di akhirat. Terus aku percaya wae lah mesti kuasa. Nek aku rindu Allah juga. Jadi di dunia beban ini berkurang, di akhirat dapat nikmat balasan pahala. Pahala ridho lebih tinggi dari pahala sobar. Lawang sabar aja pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa batas. Enggak pakai batasan tuh. Kalau ibu infak di jalan Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menaburkan satu butir benih. Dari satu butir benih ini tumbuhlah 7 batang pohon. Setiap satu batangnya menghasilkan buah 100. Berarti kali 7 700. Satu dibalas 700. Besar ya Bu? Besar. Tapi kan ini batas. Sementara kalau sabar nggak berbatas. Besar kan nilai sabar? Nah, ridho sama sabar tinggian mana? Tinggian ridho dari sabar. Lah nek sabar nek sakno akene pahalane tanpa batas, kalau ridho seberapa? Nah, siapa yang ridho dapat ridhonya Allah. Lah kalau Allah ada ridho, apa yang lagi dikasih Allah? Nah, dan kalau begitu kira-kira walau nggak cocok sama kita, andai terjadi ridho apa mana? Ridho itu angel loh, nggak segampang ngomong ridho. Ridho itu nanti dia mana gini? Nanti ini, yang gini. Allah yang milih ridho, nggak ridho. Oh gini ngomongnya, Bu, bapak kawin lagi ridho. Ridho Bu. Mau ridho. Sekarang ngomongnya nek urung terjadi, aku nggak ridho. Nek umpama wis terjadi, ora ngomong apa? Ya wis lah. Ngono. Ustaz kok iku sing contone mbok sing lain lho. Iya. Ya apa saja lah yang kita nggak suka terjadi, andai terjadi, pandanglah Allah. Allah menguji sampai sejauh mana kita mampu ridho terhadap apa yang dikehendaki Allah. Nggak sanggup ridho, minimal sobar. Apa beda ridho sama sobar? Kalau sobar sakitnya masih terasa, tapi nggak bereaksi, nggak ngomel, nggak keluh kesah, nggak nyalah ke sopo-sopo, ngambil hikmah aja lah dibalik dari apa yang dikehendaki Allah. Pasti ini hikmah sing apik wis meneng ae. Sembari berdoa, ya Allah kuatkan imanku ya Allah, tapi sakitnya kayak terasa. Iku jenenge sobar. Nek ridho gak terasa sakit meneh, kabeh wis manis. Jadi ridho kabeh manis. Sing cocok ambil awak yo manis, enggak cocok ambil awak yo manis. Oh, kalau ikhlas itu lain lagi Bu. Ikhlas itu melakukan sesuatu semata-mata ingin dapat ridho Allah. Tulus murni tujuan. Nah, ikhlas itu tujuan ibadah. Nek ridho itu menerima apa yang dikehendaki atau diberikan Allah dengan ridho. Jadi ridho itu sebanyak menerima.
nerimo sing digawe sing pikuwasa. Kalau ikhlas memurnikan tujuan ibadah semata karena Allah. Jadi koyoke padha tapi beda. Kayaknya sama. Udah Bu, terimalah dengan ikhlas. Sebetulnya salah bahasanya. Bukan diterima dengan ikhlas, terima dengan Allah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, kalau melakukan kebaikan itu yang ikhlas. Bukan kalau melakukan sesuatu itu sing ridho. Nggak cocok bahasanya. Kadang-kadang kita bahasa itu aja pun masih salah-salah. Bu, ikhlaskan ya Bu, sing wis terjadi. Bukan ikhlaskan, ridhokan Bu yang sudah terjadi. Nah, ikhlas sesuatu yang kita lakukan tujuannya ikhlas karena Allah. Itu sifatnya mempusatkan tujuan ibadah semata-mata karena Allah, itu ikhlas. Ya kalau itu memurnikan untuk bisa menerima apapun yang dipilihkan Allah dengan ketenangan batin, nerimo apapun. Nerimo itu jenenge ridho. Jane gak nerimo